Berarti ada Itulah. proses analytical thinking. Yes, ya, ya. Nggak langsung bulat-bulat nih. Iya. Press release ditulis ulang. Tidak, jangan. Gitu. Itu paling terlarang kalau itu dilakukan itu jurnalis malas, itu wartawan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan kita bakal ngobrol santai aja. Jadi sebenarnya sih obrolan ini tuh inspirasinya adalah dari Koka. Jadi kan Koka melakukan perjalanan pekerjaan ya yang berhubungan dengan aktivitas jurnalistik gitu. Nah itu kalau di kita blogger kita taunya adalah farm trip, familiarization trip. Yeah. Dan biasanya tripnya berhubungan dengan karena blogger kebanyakan di wisata yaitu adalah destinasi wisata. Iya. Tapi kan karena pekerjaanmu adalah jurnalistik, maka ini nggak hanya wisata, jadi lebih banyak bidangnya, juga lebih mungkin lebih kompleks ya. Iya. Gitu, dan jangkauannya juga mungkin lebih luas gitu. Benar. Nah, aktivitas undang-undangan seperti ini kan kalau orang awam tuh ngelihatnya enak ya Kak, diundang, Ya. gratis, semua dibayarin. Kayak beberapa hari teman gue itu ada yang nanya, Nan, lu selain di endorse suka diundang ya gitu? Iya, terus kalau diundang semuanya di cover, dari pesawat gitu ya, terus dari transport, iya gue bilang gitu, enak ya. Nah, mungkin banyak orang awam yang nggak tahu bahwa enak-enak nggak enak ya Kak? Kinda enak, ada tanggung jawab yang Iya. harus diselesaikan, dan boleh dibilang ada nggak enaknya juga, yaitu tanggung jawab itu. Tapi ya So far sih selama kita menikmati nggak masalah ya, gitu. Nah, mungkin udah dibahas juga di beberapa podcast sebelumnya. Aku pernah ngobrol dengan beberapa teman blogger gitu bahwa kalau farm trip seperti itulah ya, biasanya aktivitasnya adalah kita diundang, terus nanti diagendakan untuk ke beberapa destinasi wisata gitu ya. Iya. Tergantung temanya apa gitu. iya. Nah, dari pengalaman aku dan juga pengalaman kakak nih, Cahaya, ada yang schedule-nya sangat padat. Almost every day. Ya. Gitu. Ada yang schedule-nya sangat padat. Tapi juga ada yang ya schedule-nya sedang-sedang lah gitu. Iya. Gitu. Nah, pengalaman nih, farm trip paling ngerasa paling hectic, paling sibuk. Farm trip. Farm trip ya. Farm trip. Kalau farm trip, it's mirip sih dengan penugasan yang aku hadapi dengan pekerjaanku sekarang. Tapi farm trip yang aku hadapi sebelumnya itu as an blogger. As an blogger itu yang paling super duper hektik itu waktu kunjungan ke Malaysia. Itu as a blogger ya? As a blogger. Bukan jurnalis ya? Bukan. Ini nanti ada jurnalis. If you ask me. Ya. Sebagai blogger itu kita pernah diundang ke Malaysia itu tahun 2016, kunjungan untuk memperkenalkan wisata Muar, salah satu kota terbersih di Malaysia. Jadi kita dikasih rundown acara dari mulai jam 6.30 sampai jam 10 malam, almost every day selama 3 hari. Sebenarnya kalau ada jeda itu enak banget. Maksudnya kita mengunjungin satu kawasan, dikenalkan, ini kawasan Muar, makanan lokalnya ini. Terus kita mengunjungi Sungai Muar, kita kayak sipping gitu, keliling sungainya, enjoy dengan jeda waktu. Itu bakal enak banget. Tapi karena ini strict banget, ketat banget waktunya. Kita kunjungan ke sini, habis itu makan. Kunjungan ke sini, habis itu makan. Jadi perut kita nggak dikasih jeda. Dan kita nggak bisa menikmati makanan lokal itu. Dan waktu kunjungan ke tempat wisatanya juga itu sangat ketat banget. Kita nggak bebas nge-explore kan. Aku pribadi ini suka wisata museum, sejarah gitu. I need more time to explore the place. Dan kita juga butuh waktu untuk mengkolek informasi. Iya, benar. Sementara di situ waktunya di sini cuma 1 jam ya. Is it enough to visit museum only 1 hours? Nggak mungkin kan.
Jadi ya menurutku itu pengalaman yang aku tidak menikmati, tapi begitu menuangkannya ke tulisan, aku harus menuangkannya itu, menggambarkannya itu menikmati. Sebenarnya nggak bohong, maksudnya nggak bohong karena aku experience, aku kita dapat sih experience, cuman nggak maksimal aja. Iya, aku mengalami, aku menggambarkannya gitu. Yang namanya farm trip, kita diundang, kita dibayar, tenaga kita dibayar dengan bayaran fasilitas, penginapan, transportasi, makan gitu. Ya kita harus memberi effort ke mereka karena tujuan mereka juga kan untuk memasarkan wisata mereka. Kita tuh harus ada outputnya kan, Kak? Yes, outputnya, dan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jangan bisanya diundang, kita datang terus nggak ada outputnya. Ya, ngasal untuk memberikan output. No way, kita harus kasih. Terus kalau farm trip yang agak santai pernah? Farm trip yang agak santai lumayan banyak sih. Tapi ini bukan ke luar negeri, di Indonesia. Aku juga ngerasa bahwa untuk beberapa farm trip di Indonesia lebih santai. Lebih santai, lebih Apakah fun. Ini ada hubungannya kira-kira dengan etos kerja, Kak? Atau budaya lah, culture gitu? Kalau Asia Tenggara sih 11-12 ya menurutku. Kecuali Singapura etos kerja tinggi. Kalau negara lain itu sebenarnya sama-sama aja ya. Sama aja, tidak terlalu on time juga etos kerjanya. Cuman dipaksa memfullkan jadwal, gimana dalam satu hari kelar nih yang harusnya cuman cukup 3 dipaksa menyelesaikan 6. So tidak maksimal. Ingat nggak di Muar yang kita makan di rumah wali kota itu? Iya. Terus dibilangin gini, ini makannya jangan banyak-banyak ya, karena abis ini kita masih ada 2 destinasi wisata kuliner. Sop kambing ya. Iya, yang ke Pasar Muar itu ada 2 destinasi wisata kuliner kan. Itu bener-bener habis dari rumah wali kotanya Muar. Itu aku nggak menikmati itu lagi, cuman minum air putih doang. Aku tuh lebih kayak, aku tuh kalau udah kayak gitu lebih aku ngambil foto dan video sebanyak-banyaknya sama mengkolek informasi yang aku bisa. Umpamanya ya kalau ada tulisan di foto, ada makanan ya di foto gitu. Masalah experience ke akunya memang nggak maksimal. Benar. Bagaimana bisa kita memvisualisasikan gambar tapi taste, rasa kita nggak bisa menggambarkan. Nah, apakah kita akan berbohong? Rasanya ini dicoba. Nah, ada tips untuk menghadapi itu ketika tiba waktunya menulis. Kita menyerahkan sepenuhnya gambar itu kepada pembaca. Kita melakukan pengamatan lewat gambar itu. Tapi soal rasa, kita tidak akan menuliskannya. Biarkan pembaca menilai dari foto itu. Foto itu benar. Kita sih tidak akan bilang, oh ini enak sekali, nggak ada gitu. Tapi kalau aku sih salah satu ngakalinnya ketika aku punya waktu lebih, kita udah dikasih random nih. Aku kan riset, Kak. Riset dulu, cari informasi, karena ketika kita cari informasi dan kita udah punya informasi nih, terus kita turun nih ke lapangan, itu biasanya akan lebih banyak yang kita dapat. Iya, reach first before you ask, reach first before you taste. Gitu. Kita akan lebih punya materi nih buat nanya orangnya di lapangan, gitu, yang begitu. Nah, itu kan kalau blogger ya. Terus kalau tugas jurnalistik. Kalau ada kunjungan tugas jurnalistik itu biasanya kita ada rundown. Penugasan berapa hari. Dan yang terbaru itu aku mendapat penugasan Indonesia Journalist Visit Program dari pemerintahannya Singapura. Dan aku bekerja selama 1 minggu dari Singapura. Dan itu waktunya terjadwal. Mulainya jam berapa? Mulainya kita kan punya perbedaan waktu ya, 1 jam. Iya, benar. Jadi aku bangun itu 5:30. 4:30 waktu kita di Indonesia.
5:30 ada morning reflection dulu, baru jam 6 mandi, dan jam 7 atau 7:30 turun ke bawah untuk sarapan ke lobby hotel, restoran hotel. Dan biasanya karena waktu Singapura sangat on time, aku itu sarapannya cuman telur mata sapi, roti, dan segelas kopi susu. Itu cukup lah untuk makan siang. Habis itu ya sesuai jadwal kita jalan. Misalkan hari pertama bakal mengunjungi Kementerian Komunikasi dan Informasinya Singapura, kita akan ke sana dan mewawancarai menterinya. Jadi di randonnya itu sudah ada detail siapa yang akan diwawancara. Yes. Itu kan ngebantu ya. Siapa yang fireside hari ini, siapa ke MCI atau ke Kementerian Pendidikan. Terus habis itu kunjungan kemana gitu. Nah, setiap hari kalau kita kan farm trip tuh ada kewajiban buat nge-tweet, buat Instagram. Tapi untuk artikelnya biasanya akan ditunggu 1 minggu atau 2 minggu. Kalau kunjungan jurnalistik, adakah yang harus disetor setiap hari, Kak? Ada. Mostly harus disetor setiap hari. Tapi ada kalanya kayak pemerintahan luar negeri yang mengundang kita itu mereka minta, ada permintaan khusus seperti Singapura itu tidak boleh ada publikasi sebelum dikasih jadwal, sebelum tanggal sekian. Benar. Tanggal sekian itu kamu boleh mulai mempublikasinya di perusahaan mediamu, perusahaan media tempatmu bekerja dalam rentang waktu segini. Dan itu kita ditanya, kira-kira dari hasil penugasan ini kamu bakal publish yang mana? Kan kita ada banyak nih ya. Hari pertama sampai hari kelima itu kita ada kunjungan, ada wawancara menteri-menteri, ada beragam tema gitu. Dan itu kan tidak semua jurnalis ada interest yang mana yang harus ditulis. Jadi tidak melulu letterlate ditulis semua. Kita berhak menulis selama wawancara berlangsung, tapi itu kita sortir. Yang mana yang berhubungan erat, yang mana yang paling menarik, yang mana yang mendekati kebenaran gitu. Karena aku punya prinsip dalam peliputan itu, you itu narasumber, sources, and the truth. Jadi ketika aku wawancara, tidak cukup hanya yang keluar dari mulut si narasumber, tapi aku butuh pengamatan juga dari pernyataannya itu. Gitu sih. Jadi berarti ada proses analytical thinking. Nggak langsung bulat-bulat nih. Press release ditulis ulang. Tidak, jangan. Gitu. Itu paling terlarang kalau itu dilakukan itu jurnalis malas, itu wartawan malas. Jangan, kita di kantor diajari untuk kritis ya, Kak. Kritis, knowledgeable, punya pengetahuan yang cukup dan punya pengamatan yang jeli. Kalau itu kamu kuasai, kamu bisa menulis. Berarti memang butuh skill ya. Skill wajib lah. Tapi jurnalis itu bukan talenta ya, semua pekerja mungkin ada talenta, ada bakat dari Tuhan. Tapi kan mesti diasah ya. Mesti diasah sih. Karena knowledge itu kan sebenarnya tuh dari ketika kita membaca, ketika kita banyak ngobrol gitu, hal-hal seperti itu. Jurnalis itu pelumasnya, bensinnya itu membaca kan. Karena kita butuh harus banyak kosakata di pikiran kita. Kalau aku lebih gini, Kak, nutrisinya blogger itu baca. Ketika aku nggak baca, aku kekurangan nutrisi. Sama seperti jurnalis. Nutrisi terbanyak dari jurnalistik itu supaya bisa menulis dengan baik itu membaca. Ya kan kita punya tugas nih, meliput, mewawancarai, mengamati. Dalam mengamati itu kita menggunakan seluruh panca indera kita. Hasil akhirnya apa? Menulis, baru dipublish. Nah, menarik nih. Itu kan tadi istilahnya
tugasnya lah ya, job desk-nya. Kira-kira nih Kak, ada nggak etikanya ketika kita ngikutin penugasan jurnalistik seperti ini? Etikanya? Ada, tentu ada. Kalau kayak aku ya, aku tuh jujur blogger. Aku tuh belajar di lapangan. Banyak hal-hal yang sebenarnya tadinya nggak tahu. Simple aja. Umpama aku bareng dengan jurnalis, terus foto. Itu kan secara etika ya udah kita ngambil di satu spot. Yes. Gitu. Jangan maksudnya pada intinya gini. Agar nih semua orang tuh dapat foto yang bagus tapi nggak ganggu yang lain. Jadi aku belajar itu Kak. Jadi waktu itu hunting di Semarang, terus ngeliat gitu kan, ada teman-teman blogger yang mungkin tidak paham, ya udah, tapi kan mau ganggu yang lain. Nah pada akhirnya dengan berjalannya waktu, sering hunting, kemudian sering hadir-hadir di undangan, jadi paham nih, kayak ya itu tadi etika untuk memfoto. Nah kalau untuk di jurnalistik nih, kalau untuk peliputan gitu biasanya gimana tuh etikanya? Ada etika tertulis resmi, ada etika tak tertulis, ada. Ada, dan mostly jurnalis mengetahui itu dan harusnya paham ya, harus paham. Kita dalam peliputan ada kode etik jurnalistik. Ya. Benar. Dan itu kita harus wajib jalankan di lapangan. Untuk menjaga keselamatan kita, untuk menjaga kredibilitas media tempat kita bekerja, surat kabar atau media online tempat kita bekerja, kita harus memegang prinsip kode etik jurnalistik. Benar. Nah, dalam peliputan ada, misalkan nih, kita mewawancarai Menteri Perekonomian atau The Treasury di Singapura, Mr. Lawrence Wong. Mr. Lawrence Wong ini the future leader of Singapore, the next penggantinya PM Lee Hsien Loong, gitu. Tentu kan dia punya penjagaan yang ketat dong sekarang. Benar. Karena dalam waktu dekat Singapura akan menjalani pemilu, gitu. Dan kita diberi waktu cuman 45 menit untuk sharing, tanya jawab, gitu. Kebebasan media di Singapura dengan Indonesia sangat berbeda jauh. Kebebasan jurnalistik kita itu jauh lebih maju dibanding Singapura. Aku boleh mengatakan kebebasan pers di Singapura itu setara dengan kebebasan pers di zamannya Soeharto. Semua dikontrol. Jurnalistik itu punya limit, tidak sebebas kita bersuara. Dalam hal kita mewawancarai, misalkan kita dalam satu meja gini, Pak Lawrence Wong di tengah, kita keliling di sini, itu kita jurnalis itu harus paham sebelum Pak Lawrence Wong datang, kita udah harus meletakkan alat perekam ini di mana dia duduk di meja. Jangan setelah dia datang baru kita ujuk-ujuk. Baru kita bingung, gupak gitu ya. Itu enggak, jangan. Dan untuk spot foto, kalau bisa, misalkan di Pak Lawrence di sini, spot foto di sini. Atau kita bisa duduk dari meja ini, kita bisa ngerekam. Tapi ada kalanya kita yang ini bisa ke sini. Jangan ujuk-ujuk lu mau ambil, kasih kesempatan ke yang lain. Karena bukan cuman kamu jurnalis yang ada di situ. Betul. Nah. Ada 15 jurnalis yang hadir dari berbagai media. Kita boleh punya prinsip fotoku lah harus lebih bagus dari media lain. Boleh, ya namanya persaingan. Tapi dalam menjalani pekerjaan ketika bersama itu ya saling menghormati lah ya. Karena mereka juga menjalankan tugas. Gitu. Jadi ya di mana spot foto yang ditentukan ya kamu harus mengambil foto dari situ. Gitu. Begitu juga dalam pertanyaan. Gitu. Tapi tentunya ada moderator yang memilih. Ya, gitu. Benar-benar. Kita bisa kayak aku dapat penugasan dari kantor
menanyakan sesuatu isu yang hangat di Indonesia yang berkaitan dengan batas wilayah dan kedaulatan negara. Contohnya pas Pak Presiden Jokowi kan mau mengaktifkan ekspor pasir laut, contohnya nih, ekspor pasir laut, dan itu Singapura dari dulu diuntungkan dong dengan ekspor pasir laut dari Indonesia karena mereka punya lahan yang terbatas gitu. Itu kan berdampak ke lingkungan, berdampak ke tapal batas wilayah yang mempengaruhi kedaulatan. Kantor menugaskanku untuk menanyakan itu, dan aku menanyakan itu, apa pendapat Singapura dengan pernyataan Pak Jokowi yang akan mengaktifkan seasons export yang sebelumnya of almost 20 years, gitu kan? Ya udah ditanyakan. Karena itu penugasan utama dari aku, berpikir bagaimana caranya supaya aku menanyakan itu yang pertama daripada media lain sebelum mengajukan pertanyaan. Jeli aja membaca tanda. Kira-kira si narasumbernya Pak Lawrence Wong-nya udah speech, udah hampir selesai, langsung hands up. Gitu. Terserah mau apakah kamu yang pertama atau enggak, biarkan si moderator yang memilih. Tapi yang tentu siapa yang tangannya yang pertama, ya moderator memutuskan yang pertama kan. Gitu sih. Karena penugasan kita itu sangat penting, sangat krusial. Gitu sih. Dan tetap harus, ya itu yang Kak Danan bilang tadi, adakah etika dalam meliput? Ada. Harus. Wajib. Wajib ya, karena ini adalah sebuah profesi. Tapi ada beda, bentar. Kan ada sesi wawancara yang terarah. Ada sesi wawancara yang ini kerap kita lakukan doorstep. Doorstep itu ketika sudah selesai acara, sudah selesai tanya jawab, si narasumber keluar, misalkan sudah selesai, si wartawan atau jurnalis masih curious, masih penasaran, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dia akan mengejar si narasumber, dan itu hak kita. Dan hak si narasumber juga, apakah dia mau menjawab doorstep itu, pertanyaan doorstep dari si jurnalis atau enggak gitu. Dan ya itu, kita harus menghormati mau atau tidaknya si narasumber. Tidak, dan sebenarnya pinter-pinter pendekatannya si jurnalis ya. Langsung aja sih, Pak, saya ada pertanyaan ini, tadi saya penasaran ini. Boleh Pak, gitu. Boleh Pak, oh silakan, kan bisa dijawab. Atau kadang yang namanya orang-orang besar ya, kan punya waktu yang terbatas. Oh sorry, I don't have enough time. Karena kan sekarang ini Singapura lagi sibuk-sibuk rapat parlemen dalam minggu ini kan. Makanya ya pintar-pintarnya si wartawan, kalau emang tidak cukup waktu, utamakan pertanyaan krusial yang kamu butuhkan gitu. Menarik nih. Ini menarik, banyak insight-nya. Nah, menurut Kak Cahaya, dingin. Kalau blogger itu harus punya etika nggak sih sebenarnya? Karena ini citizen jurnalis loh, Kak. Nowadays it can be itu bisa dibilang citizen jurnalis sih. Tapi udah jadi profesi juga sih kan? Gimana nih? Boleh dibilang profesi blogger? Profesi itu kalau dia emang full time, sumber pendapatannya dari banyak situ. Loh. Oh ya? Sebelum pandemi banyak loh, Kak. Oh ya. Tapi aku nggak bisa bilang blogger itu sebagai profesi ya. Itu lebih ke hobi ya. Hobi sebelumnya. Dan bedanya itu masing-masing hal itu harus punya etika sih, harus punya etika. Apalagi Kak Danan bilang itu citizen jurnalis. Batasannya apa nih kadang-kadang Kak? Nah, kalau ini bukan masalah merilis berita lah. Tadi yang berhubungan dengan lo hadir ke acara farm trip gitu-gitu. Ya. Lebih kayak attitude sih, kalau aku bilang behave ya, benar. Kalau di jurnalistik kita punya kode etik yang harus kita pegang.
dan itu resmi. Kalau itu dilanggar, bukan cuman kita personal yang rusak, tapi kredibilitas kantor kita jaga. Karena lu juga bawa nama kantor, bukan nama pribadi. Yes. Tapi kalau blogger, personal, itu dibuat berdasarkan hobi. Terserah kalau sekarang akhirnya itu jadi profesi, dia memaksa dirinya untuk menulis. I think itu salah satu kemajuan lah kalau itu akhirnya bisa jadi profesi ya. Yang tadinya dia tidak tahu menulis, tidak punya talenta menulis, tapi karena dia rajin mengasah, bandel di bidang itu, akhirnya dia paham, dia mencurahkan full time jadi blogger. Itu bagus sih. Tapi dari pandanganku ya harus punya attitude. Misalkan ketika kita diundang, kita harus melihat yang undang kita siapa. Betul. Apa yang harus kita review. Apa? Kewajibannya apa? Tanyakan di awal. Kira acaranya apa? Jadwalnya kapan? Aku di sana nanti ngapain? Gitu. Ketika di sana itu ya you must behave lah. Gitu kan, jaga attitude-mu, jangan gerusak-gerusuk terus ini aku blogger terus foto jepret-jepret, ini ngasal nulis ya you know lah. Nah kan blogger, ini pertanyaan nih kalau penugasan jurnalistik ada yang bawa keluarga nggak sih? Tidak ada lah, tidak ada kan? Karena kan memang sepanjang pengetahuanku, ini kan bukan liburan kan? Ya, sepanjang pengetahuanku dan sepanjang aku pernah penugasan jurnalistik ke beberapa daerah di Indonesia dan juga luar negeri, kan pasti bertemu rekan-rekan jurnalis nih dari Indonesia, dari ini, tidak pernah bawa keluarga sih. Soalnya di farm trip ada yang tanya, Kak, boleh nggak bawa anak gitu kan? I think you cannot be compare blogger into journalist. Tapi gini sebenarnya, Kak, kalau kayak kita yang farm trip ke Muar ya, kalau randonnya kayak gitu bawa anak gimana coba? Gimana? Sorry. Yang kita randonnya padat nih, farm trip blogger, terus bawa anak. Who am I to judge? Is it? Tapi gini deh, ya kembali lagi ke etika tadi. Tapi sepanjang kamu tidak malu untuk menanyakan panitia yang mengadakan acara, is it okay for me to take my family? Karena memang sebenarnya gini juga, aku pernah dapat undangan ke Malaysia yang itu Melaka? Genting, ya. Jadi memang itu kan untuk wisata keluarga. Yes. Ada yang gini bilang, oke, bawa keluarga, atau nanti akan dibuatkan khusus. Jadi boleh bawa suami, boleh bawa anak. Jadi konsepnya akan lebih slow, bukan yang join dengan blogger yang lain. Itu biasanya ditawarkan. Family leisure lah. Itu ditawarkan seperti itu gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi ada yang nanya nih, boleh nggak kami? Oh, kalau gitu nanti gini aja. Jadi dibuatkan acara khusus karena kan kasihan anaknya tuh kalau jadwalnya padat gitu. Iya, tapi intinya begini sih. Tanya dulu panitianya, bolehkah membawa keluarga? Kalau panitianya bilang boleh, ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau panitianya bilang nggak boleh, ini fokus ke khusus blogernya doang yang ingin review, benar. Ya kamu harus menghargai. Karena kan si penyelenggara punya budget Kak. Kita nggak tahu budgetnya bisa nggak nih satu kamar buat satu keluarga atau mesti share gitu. Banyak hal sebenarnya yang mesti dikomunikasikan di awal. Iya, harus komunikasi di awal itu penting supaya tidak ada masalah atau cemoohan dan salah paham di kemudian hari. Apalagi kan ya pernah mengalami, bukan diri sendiri tapi melihat
yang dialami orang lain, yang selalu boleh bawa keluarga nggak? Misalkan ada undangan liputan, bukan liputan, review makanan, boleh bawa keluarga nggak? Ya itu seperti sebenarnya sih iya tuh dia. Ada review makanan, ada juga hotel yang bilang oke, dimasukkan list aja. Biar dia kursinya dihitung. Jangan sampai kursinya dihitung 1 tahu-tahu bawa 2 gitu. Itu kan kayak gitu tuh yang gitu. Menarik ya ini. Kita ngomongin masalah etika di dunia jurnalis dan peblogeran. Iya. Gitu. Ya kalau mau nyinyir secara terbuka ya bisa sih sebenarnya, tapi ini kita lebih kalau aku sih bukan urusanku, Kak. That's why I told, who am I to judge? Iya, jadi kalau gue bilang ya udah sih urusin hidup masing-masing aja. Benar, gitu. benar. Karena kita nggak bisa ngontrol orang, yang bisa kita kontrol diri sendiri. Gitu. Iya sih. Tapi insight ini menarik banget ya, masalah penugasan dan sebagainya. Ini mungkin juga bisa menjadi informasi buat yang nonton yang mau jadi jurnalis. Tapi jurnalis itu nggak mudah. I know. Tidak mudah. Hanya mereka yang terpilih dan mau belajar. Dan jurnalis itu harus belajar seumur hidup. Jangan pernah katakan cukup, jangan pernah merasa aku nggak bisa, atau aku nggak bisa, gitu kan. Karena begitu kamu mencintai profesi ini dengan benar, di saat itu kamu akan merasa kurang ilmu. Di saat itu kamu akan merasa tidak ada perbedaan presiden dengan seorang kriminal, karena kamu bisa hari ini mewawancarai kriminal, besok kamu mewawancarai presiden. Hari ini kamu makan di hotel mewah, besok kamu makan dengan staf supir pembuangan sampah di TPA. Jadi di jurnalistik ini kamu tidak boleh mengkulturkan dirimu itu sebagai jurnalis yang luxury atau jurnalis yang ini. Justru di sini kamu belajar bahwa tidak ada perbedaan. We are human. Jadi harus memanusiakan manusia, dan jurnalis itu harus pro public. Gitu sih. Satu lagi terakhir nih. Privilege apa sih yang didapatkan dari seorang jurnalis? Profesi. Privilege. Ya, ilmu dan pengalaman. Soal materi don't ask, because Indonesian have lower standard salary to jurnalis. Mau itu jurnalis TV, mau itu jurnalis media cetak atau online sekarang. Apalagi gempa atau tsunami. Dunia media sekarang menghadapi tsunami. Kenapa? Karena ada perubahan yang sangat besar, yang tadinya print media berubah ke online, dan di tengah gempuran sosial media. Benar. 10 tahun belakangan itu kita we are connected globally because of the internet, right? Betul. And then muncul sosial media yang baru, dan kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengikuti zaman, ya kita akan tertinggal. Apalagi susah sekarang membedakan yang mana jurnalis, yang mana influencer. Sons of company memilih untuk influencer. Betul. Daripada jurnalis. Nah, bagaimana jurnalis bertahan? Ya itu tugas kami yang menjalani profesi ini untuk menjawab tantangan ini sekarang. Caranya dengan apa? Kami akan mengimprove. Kalau dulu fokusnya itu liputan, menulis, terbit di koran. Kalau sekarang itu harus multi platform, multitasking, yang tadinya hanya liputan, kita jurnalis dipaksa untuk memahami dan paham sosial media. Kita harus aktif di sosial media dan bikin konten kayak gini. Ya kayak gini begitu kan? Jadi jangan tergerus sama zaman. Itu tadi semangat untuk tetap belajar. Ya. Gitu. Terus privilege-nya? Privilege
privilege itu pengalaman dan penugasan sih. Ketika kita mendapat penugasan itu, ya kita mendapatkan pengalaman yang baik, yang tak terlupakan. Mungkin hal-hal yang tidak dialami oleh profesi lain. Ya. Banyak hal baru sebenarnya kan. Ya, kita berjumpa dengan banyak sekali orang, kita mengenal karakter mereka masing-masing. Misalkan ketemu sama Kak Danan. Ketika aku ngobrol dengan Kak Danan, aku akan mempelajari bagaimana cara Kak Danan berkomunikasi. Aku memindai. Memindai. Pasti ketika kita sering bertemu dengan orang baru, ngobrol dengan orang baru, paling nggak kita tuh punya skill buat membaca ya pertama kali ya. Langsung gini nih, ini orang nih enaknya diajak ngomong ini. Kita langsung baca karakter gimana caranya. Mungkin kalau jurnalis gimana caranya, udah tahu nih orang tipikal ini gali informasinya seperti ini. Iya. Gitu. Kadang-kadang dalam penugasan atau dalam rencana peliputan, kita mempersiapkan pertanyaan 3 atau 5. Tapi kita begitu menanyakan ke narasumber, itu bisa jadi yang 5 pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya. Karena ngobrol. Nyambung. Ya. Tapi jurnalis harus punya kontrol. Benar. Mana yang jangan sampai narasumber jangan yang kemana-mana. Yes. Ini fokus nih ngomonginnya masalah ini. Jangan kemana-mana. Iya. Kecuali kamu melakukan investigasi, kamu bisa mulai dari yang ringan untuk mengorek yang sebenarnya ini rahasia sih. Yang dalam ya. Tapi ya sekarang kan udah terbuka, orang udah banyak tahu, apalagi di zaman AI yang melalui chat GPT kamu bisa cari dong hasil liputan tentang penculikan di zaman Orde Baru, keluar zert. Tapi is it enough for you ketika chat GPT menjawab itu, kamu harus membaca itu. Kadang itu robot kan, itu buatan manusia, itu terbatas pengetahuannya. Benar. Nah, pikiran manusia itu nggak terbatas loh. That's why sometimes we face overthinking, anxiety. AI itu kan sebenarnya adalah membaca pola si user. Pola pikir. Gitu. Jadi dan makanya kenapa kita langsung gini, iya bener ya gitu. Karena dia menjawab apa yang ada, maksudnya dia membaca pola pikir kita, ya dia akan seperti itu. Tetapi ketika kita mencari solusi yang out of the box, mereka nggak bisa. Iya, karena apa? AI itu kan dikembangkan oleh manusia, melalui aplikasi, melalui jaringan atau sistem, dan itu jawabannya terbatas oleh robot lah kita bilang dulu ya. Itu jawabannya terbatas. Apakah kita sebagai manusia yang mempunyai pola pikir yang tak terbatas ikut ke situ? Kita berhak untuk mengkritisi jawaban dari si AI. Itu. Makanya sebenarnya kalau kan isunya itu akan menghilangkan beberapa pekerjaan gitu ya. Kalau aku bilang enggak. Kalau aku bilang untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kreativitas enggak. Kayak jurnalis sih aku ngerasa itu nggak akan hilang. Tidak akan hilang, tapi mungkin akan ada pengurangan. Oke, tapi siapa yang bertahan dengan perubahan, ya dia akan bertahan selamanya. Yang mampu beradaptasi ya. Iya. Kan nggak mungkin AI menuliskan lewat pengamatan. Benar. Dia hanya secara teoretik, kontekstual. Dia kan lebih itu kan lebih kayak mengkolek informasi, kemudian diputar. Dia meniru pola pikir manusia. Tetapi kan dia tidak melakukan investigasi. Iya itu hasil kayak AI nggak akan bisa membuat feature, menuliskan feature. AI nggak akan bisa menginvestigasi. Benar. Gitu. Yang AI bisa itu mengkolek data, mengkolek informasi, baru
ditunjukkan ketika ada si user yang menanyakan hal itu. Betul. Dan si user pun, kita sebagai user yang menggunakan AI harus kritis, jangan Betul. asal terima. Kita bisa mendiskusikan itu gitu loh. Menarik nih, oke deh. Kita tadi ngomonginnya kan masalah etika ya. Nanti masalah akan kita bahas. Kita jadi melebar ya? Iya, nanti akan kita bahas di podcast lainnya. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ada ide, kira-kira ngebahas apa sih yang berhubungan dengan dunia jurnalistik dan jurnalis warga ya? Ya, citizen journalism. Jurnalis, karena kita nih dari dua sisi yang beda kan. Kakak ini jurnalis, aku tuh jurnalis warga gitu, dan kita startnya beda banget gitu. Cahaya itu memang dia pekerjaan, pokoknya selalu lulus ya. Selalu sempat kerja terus jadi jurnalis gitu kan. Kalau aku memang mutlak dari hobi gitu. Tapi mungkin proses belajar yang terus-menerus itu sama. Kalau ada yang bilang, ih kok bisa jago nulis Danan? Aku itu dulu ya sama sekali nggak jago nulis, nggak bisa gitu. Malah ya kalau bahasa Indonesia nggak jauh-jauh lah dari nilai 6 gitu-gitu. Tapi mungkin karena rasa penasaran yang bikin aku pada akhirnya berproses gitu. Iya, penasaran dan menemukan suatu kenikmatan baru sebenarnya ketika awalnya kan, kalau aku sih awalnya mau traveling, riset, setelah traveling nulis. Nah, nulis ini gimana tulisannya itu bagus. Aku pondasinya sih dulu awalnya ya EYD, Kak. Iya. Iyalah. EYD gitu. Setelah itu ya baru yang lain-lain, gaya penulisan dan sebagainya, yaitu berjalan aja. Paling cepet sih belajarnya dari komunitas kayak Kompasiana itu adalah, kan di situ banyak orang ya berkumpul ya, jurnalis pun ada. Iya. Aku tuh belajar dari situ gitu. Sering membaca tulisan beberapa orang, mengkomparasikan, dan akhirnya belajar untuk menuangkan tulisan sendiri. Iya, itu bagus sih, itu bagus. Gitu, ya wis lah. Aku sendiri aja masih belajar menulis sampai sekarang. Sama. Masih mengimprove bagaimana untuk supaya kalimat dibaca. Tapi karena mungkin aku hobi menarik. Tuh challenge-nya nggak ada. Beda dengan profesi kan, Kak? Iya sih, iya. Gitu. Makanya aku mencari lomba, Kak. Biar ada tantangan hidup. Iya. Biar agak greget ya. Iya, karena jujur tuh kalau ya kita nggak munafik hadiah gitu, tapi aku menikmati proses sih. Benar. Gitu. Ya wis, terima kasih untuk kamu ya. Kalau ada komentar langsung komentar aja, ada pertanyaan langsung. Nanti pastinya akan kita jawab mungkin di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Danan. Saya Cahaya. Bye. Bye-bye.